Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Palestina. Palestina. فلسطين فلسطين ضرب الأقصى نادانا متى راجعين متى راجعين يلا امشوا. Ini di antara rombongan sudah 4 kali mencoba, itu baru berhasil masuk. Disitulah dia banyak nangis panjang selama di Gaza ya, karena memang aktivis dari negara lain itu ada yang mencoba 10 kali belum berhasil masuk ke Gaza. Jadi anugerah dari Allah. Kita lanjut teman-teman sekalian, ini kenapa kita alasan rakyat Gaza itu melakukan perlawanan dan termasuk kita ya terhadap penjajah. Yang pertama adalah mendapat mandat dari Allah, berjuang secara fisik bagi rakyat Gaza dan umat Islam selain fisik. Jadi fardu ain itu bagi orang-orang Gaza memang sudah dimandatkan oleh Allah. Maka jumlah penduduk Gaza itu tidak pernah kurang dari 2 juta. Tahun 2024 di bulan Desember itu tercatat yang syahid 40.000. Di tahun dan bulan yang sama tercatat 60.000 ibu yang akan melahirkan. Jadi maka banyak sekali ucapan-ucapan yang selalu ditanya oleh jurnalis, kenapa ibu begitu tawakal dan sabar? Rumah dihancurkan, anak kalau dia tinggal satu rumah itu 10 orang cuma dia yang selamat, yang semuanya itu masuk ke dalam runtuhan ya. Dia selalu mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan sepanjang sejarah kita belum pernah menemukan rakyat Gaza dari tahun 48 itu protes terhadap perjuangan. Pertanda bahwa antara pemimpin dan rakyat itu satu paket, satu fikroh gitu ya. Jadi dia katakan ketika ditanya kenapa begitu sabar, jawabannya Masya Allah. Kami sudah dikasih mandat oleh Allah. Kami hanya ingin menghadirkan amal terbaik terhadap mandat ini. Ini kita lihat ya, berjuang secara fisik. Jadi kalau kita lihat jumlah umat Islam sekarang 2 miliar. Di Gaza, di dalam Palestina itu di Al-Quds dan tepi barat 5 juta. Maka satu orang Palestina itu membawa 400 pundak umat Islam. Nah, jadi secara fisik itu sudah Allah mandatkan. Nah, kita fardu ainnya itu adalah yang bukan fisik. Nah, ini masih PR kita yang panjang. Orang masih menganggap bahwa kewajiban membebaskan Palestina itu lembaga kemanusiaan Palestina. Tidak. Setiap kita itu, pundak kita ini kita titipkan kepada orang Palestina itu, satu orang Palestina itu 400 orang. Gitu. Mestinya logikanya adalah 400 orang inilah yang akan menjaga bagaimana satu orang yang terluka ini disembuhkan dengan 400 orang. Yang rumahnya dihancurkan, yang bangun itu adalah 400 orang. Yang ketika dia kelaparan maka 400 orang itu yang bertanggung jawab. Gitu. Ini kita lihat ya. Yang kedua adalah Zionis merampas tanah Palestina 80%. Bayangkan tanah Palestina itu tanah wakafnya umat Islam. Sekarang yang tersisa itu 15% dan 15% itu kekuatannya ada di Gaza. Jadi tinggal nunggu bom waktu saja ini. Gitu. Kalau menurut strategi mereka itu 15% mereka kuasai, mereka usir penduduk Gaza dari Gaza, maka target utama mereka adalah meratakan Masjidil Aqsa. Ketika ini sampai terjadi, na'udzubillah min zalik, maka Allah cabut itu. Yang tadinya kita fardu kifayah berjuang dengan secara fisik, maka berubah menjadi fardu ain. Untuk mengembalikan 100% tanah Palestina, tanah wakaf umat Islam, tanggung jawab 2 miliar orang umat Islam. Dan Allah tidak mau tahu.
biayanya mahal beli tiket, sampai di sana ditembak, Allah nggak mau tahu. Maka Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan selama Palestina belum merdeka, 2 miliar umat Islam berhutang terhadap rakyat Palestina. Kita selalu mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga charity. Coba bayangkan, kalau nggak ada lembaga charity, nggak ada adara misalnya, maka kita harus ngumpulin, Salimah PW Banten ngumpulin dana sendiri, lalu mengaudit, lalu mengantar lagi ke sana, dan kemudian menyerahkan lagi ke sana. Jadi lembaga-lembaga cari itu adalah membantu kewajiban kita itu yang 1 orang 400 orang itu. Nah, ini sudah dinistakan sejak tahun 48. Merampas tanah Palestina itu. Yang ketiga, Masjidil Aqsa dinistakan Zionis Israel sejak tahun 48. Coba teman-teman, itu ketua wakaf Masjidil Aqsa menginfokan bahwa 1 orang yang menistakan Masjidil Aqsa itu dapat upah 2 juta. Siapa yang menistakan Masjidil Aqsa itu? Ekstremis Zionis Israel, ekstremis Yahudi, yang sekarang sudah hampir mendekati angka jumlah pemilik tanah itu yang ada di pengungsian. Mendekati angka 6 juta sampai 7 juta. Mereka itu datang dari berbagai negara, darahnya ekstremis Yahudi. Sebelum mereka tinggal di tanah Palestina, mereka mengikuti pelatihan militer 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau kita lihat mereka datang ke Masjidil Aqsa itu bukan tanpa misi. Mereka sudah dibekali gitu bagaimana setiap hari menistakan itu, dan mereka dikawal oleh Zionis Israel. Maka banyak sekali penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa. Mereka Zainab Ghazali, Khadijah Khawais ya, bagaimana selama 4 hari 4 malam di tahanan Israel, seluruh pakaiannya itu dilepas, tidak ada sehelai. Dia penghafal Quran, dia adalah mujahidah, dihina sedemikian rupa, sholat tanpa busana. Bagaimana ketika perempuan-perempuan itu bertahan di dalam Masjidil Aqsa, menjaga Masjidil Aqsa dengan menghafal Quran, buka taklim, berbagai macam ya. Ketika tidak mau digubris dengan pentungan, maka mata-mata mereka itu disemprot dengan air cabai. Kerumunan para murabitoh yang sedang berjaga-jaga di area Masjidil Aqsa, digubris tidak mau juga keluar, mereka menggunakan banuit yang isinya air tinja. Jadi mereka jaga badan, mewakili perempuan seluruh dunia agar Masjidil Aqsa itu tetap terjaga. Mereka menistakan Masjidil Aqsa dengan cara apa? Tiap hari mereka datang, masukin masjid tanpa buka sepatu, lalu mereka pesta minuman keras, mereka ciuman. Coba bayangkan, Zionis anak muda ini, perempuan dan laki itu, dia mencium bibir persis di kubah yang gambarnya kubah kuning itu, Qubatus Sukhra. Dan anak-anak itu yang mereka bawa bebas untuk mau pipis, mau pup di area 14,4 hektar itu, yang pada saat Mi'raj Nabi memimpin sholat dalam keadaan hidup, dimakmumi 124.000 nabi dan rasul. Jadi setiap injakan para penista itu ada sujud para anbiya. Apa yang akan kita jawab saat Allah bertanya? Di mana kalian umat Islam? Dan yang keempat teman-teman sekalian, penderitaan rakyat Palestina yang ada di garda terdepan itu mewakili visi kita, baik yang di Gaza, di Al-Quds, di tepi barat, di pengungsian dan di tahanan. Ini semua adalah deretan penderitaan yang gak ada habisnya. Tapi apakah mereka yang mengalami penyiksaan seberat itu mundur? Tidak. Mereka punya fikroh, penderitaan seberat apapun yang diciptakan manusia karena membela Masjidil Aqsa, nilainya tidak ada apa-apa dibanding penyiksaan Allah Subhanahu wa taala karena kita lalai dari pembebasan Masjidil Aqsa. Itu terpatri pada mereka.
Jadi kalau kita pernah baca bahwa tidak ada penyiksaan Allah itu yang bisa kita bayangkan penyiksaan yang ada di dunia. Nggak ada. Dia lebih dahsyat. Yang kelima adalah normalisasi negara-negara Arab. Mesir, Yordan, Emirat, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Bahkan Saudi Arabia. Cuma stempelnya yang belum. Mereka sudah melakukan normalisasi pada dasarnya. Yang bawa Syal Palestina ditangkap. Imam membacakan doa untuk Gaza setelah turun dari mimbar ditangkap. Jadi mereka menggunakan berbagai macam pembantaian. Mereka udah ngukur. Diserang sekeji apapun, saudaranya nggak bakalan nolong. Normalisasi itu apa? Membenarkan, mendukung apa yang dilakukan penjajah Zionis Israel terhadap penistaan Masjidil Aqsa, terhadap pembantaian yang ada di Gaza. Ini alasan kita kenapa wajib membantu perjuangan Palestina. Ya, kita lanjut. Nah, ini salah satu bentuk nih, ada negara-negaranya ya. Nah, ini salah satu bentuk normalisasi. Ini kita lihat negara-negaranya. Teman-teman, ini kejahatan genosida kita lihat. Kita lihat di akhirnya ya. Dari sejak 7 Oktober itu yang gugur 72.000 sekian, yang korban lukanya 171.000 sekian, dan yang ada di reruntuhan jumlahnya tak terhitung, di atas 100.000 lebih. Makanya ketika gencatan senjata yang kedua, dalam kondisi lapar, listrik terbatas, ya, mereka dengan peralatan yang seadanya mencoba memuliakan jasad-jasad para syuhada yang ada di dekat pohon, yang sudah tercecer tubuhnya, ya. Jadi sedemikian rupa. Ini kita lihat pembantaian dan terus berlangsung sampai saat ini. Karena teman-teman sekalian, tentara Israel itu ada di dalam Gaza sekarang. Dia hanya dibatasi oleh garis kuning. Jadi kalau dulu dia 2005 itu tidak bisa masuk, sekarang dia ada di area itu. Jadi kapan saja dia membantai, itu mungkin banget. Dan seperti sekarang kita lihat ya. Ini genosida dengan bom ya. Bom dengan 136.000 serangan, dengan kekuatan 200.000 ton bom peledak. Daftar senjata yang dikirim pemerintah Biden kepada tentara pendudukan Israel. Sampai kita lihat ya, bayangin coba, 15.000 bom, 57.000 peluru. Nah, ini yang mereka tumpahkan kebenciannya terhadap sipil, anak-anaknya. Nah, ini kita lihat ini ya. Nah, ini pembunuhan melalui genosida ya, kita lihat. Jadi teman-teman sekalian, bom yang mereka lakukan sebanyak 136.000 ledakan, seperti ini ledakannya. Nah, ini kita lihat bentuk genosida, tubuhnya hancur. Saudara-saudara kita yang selamat, itu dalam kondisi lapar, dalam kondisi ada bom susulan, dia berusaha untuk menyelamatkan yang bisa diselamatin. مجزرة في عزاء أشلاء مقطعة الأشلاء حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل عزاء أشلاء في العزاء قصف ومجزرة في عزاء يعود عائلتنا لعلى دارة المصري حسبنا الله. Kita lihat ya sedemikian rupa. Nah, ini kita lihat pembunuhan berikutnya dengan cara apa? Dilaparkan. Ini seorang ibu setelah selesai pembagian ada nasi-nasi yang jatuh. Dia dengan bahagia memungutinya ya. Kalau yang ini kita lihat nih dia bawa panci besar segala macam hal. Itu jatuhnya cuma 1 sendok. Makanya ada
yang bertugas berbagi ini, satu sop sendok ini, centong gitu ya. Ketika nasinya sudah habis, sopnya sudah habis, yang antri masih banyak. Itu yang membagi-bagikan hanya meneteskan air mata. Ini kita lihat seorang ibu. Kita lihat antri ya. Ini sampai sekarang masih. Jadi teman-teman sekarang kita lihat ya, kita selalu bilang ya kepada tim Adar ini terima kasih banyak ya. Kita ada program iftar ya, ada program hari Lebaran ya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa Gaza itu betul saya setuju. Dia tidak boleh kita lupakan. Kalau saya misalnya GoFood, makanan untuk berbuka, saya punya anak 5, maka akan saya tambah 6. 6 itu saya uangkan, itulah Gaza kita. Kalau saya beli baju Lebaran, maka saya akan beli 6, anak saya 5. Maka yang satu itu saya uangkan untuk, saya titipkan ke Adara misalnya. Begitu juga kue-kue, saya mungkin memberikan souvenir buat ngasih hadiah paket kue Lebaran. Maka saya akan menyisihkan satu kue itu yang saya uangkan. Dan kita bersyukur sudah ada jalur yang pas sampai ke sasaran ya. Tapi menyadarkan orang bahwa kal jasadil wahid. Kedudukannya berbeda. Kita membantu orang kelaparan di Indonesia, di Sumatera, segala atau bencana ya. Itu membantu diri kita sendiri. Tetapi membantu orang-orang yang ada di Palestina itu adalah eksistensi kehormatan umat Islam. Mereka mujahid dan mujahid. Tidak hanya sekarang menghidangkan kelaparan. Ini yang harus kita lihat ya. Makanya kita selalu, saya dulu ya 12 tahun saya di Adara ya. Kita kadang-kadang suka sedih gitu. Ini orang punya jabatan, punya harta begitu banyak ya. Kita ajak untuk berdonasi hanya dibaca, tidak dijawab. Akhirnya lama-lama kita berpikir udah nggak bisa lah. Kita berkolaborasi dengan orang yang kaya hatinya, kaya kecintaannya untuk perjuangan. Setetes kepedulian, dia akan menjadi lautan kepedulian, gitu ya. Kita lihat. Ini kita lihat penderitaan terus berlangsung. Hidup dalam blokade total. Listrik mati, ya. Kemudian sampah menggunung sampai 160.000 ton sampah. Kemudian air terbatas, satu toilet untuk 850 orang. Kelangkaan pembalut. Kita penyerangan pertama masih ada toko, bisa beli. Air nggak ada, bisa beli anti-head. Walaupun dampak minum obat anti-head itu akan berpengaruh kepada tubuh. Tapi ada masa-masa kita lihat para hafizah, mujahidah, mereka head tanpa pembalut. Kita bayangkan. Mau masuk ke kamar mandi, airnya nggak ada. Nggak ada perbedaan mana laki buat perempuan, nggak ada. Karena memang target Israel itu adalah dihina sehina-hinanya itu. Sampai ada seorang ayah merobek bajunya dan dia bagi untuk bisa menutupi bahwa darah itu tidak ngocor, ya, tidak ngalir. Kita di awal-awal mungkin pada saat kita haid, ya. Kita haid itu di belakang kita itu nampak gitu darah. Kita udah gelisah itu. Ini bertahun-tahun, berbulan-bulan ya. Mereka tetap mengatakan kami tetap di sini gitu ya. Hidup dalam tenda-tenda, operasi tanpa obat bius. 1.400 perempuan harus melahirkan
sesar. Alat nggak lengkap. Kalau misalnya itu mereka mencoba untuk bersabar dengan tanpa obat bius itu, mereka membaca lantunan hafalan-hafalan mereka. Ada yang berhasil sampai bayi melahirkan, ada berhenti karena sakitnya luar biasa dengan kesyahidan. Berhenti hafalannya ya. Nah, ini kita gambarkan bagaimana penderitaan perempuan di Gaza. Ini tidak dunia nih. Mereka tidak tenang, yang makan apa saja ada tempat, tidak ada kaum yang sekali 10 hari turun gitu. Ini kaitan dengan makan, teman-teman sekalian. Seorang ibu itu ditanya oleh wartawan, dalam kondisi bulan puasa, apa yang kamu makan dalam masak? Dia menjawab, dalam kondisi jihad, kita tidak lagi melihat makanan itu bersih atau sehat, bergizi atau tidak. Kami terbiasa menggodok air kotor dengan pohon kaktus. Lalu kami bilang sama anak-anak kami, anggaplah ini sop. Lalu tidak ada tepung kecuali pakan ternak. Kami olah seolah-olah seperti roti. Bahkan ada seorang ibu minta fatwa kepada Ustadz di Gaza. Ustadz, kami sudah tidak punya apa-apa. Yang masih tersisa ini ada beberapa ekor kucing di sekitar kami. Apakah boleh kami menyembelih kucing lalu dagingnya kami makan? Coba teman-teman sekalian kita bayangkan. Demi perjuangan menjaga izzah umat melawan penjajah, mereka rela makan yang tidak layak untuk dimakan. Tapi janji Allah, seburuk apapun makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum, bisa jadi Allah menjadikan sebaik-baik makanan dan sebaik-baik minuman. Karena dari makanan dan minuman itu ada nilai keteguhan, nilai jihad. Berbeda dengan kita. Kita makan dari restoran satu ke restoran dua. Kita posting sana, kita posting sini. Ada unsur ria, ada unsur menunjukkan eksistensi diri. Dan tidak menutup kemungkinan makanan yang kita makan tidak ada untuk saudara-saudari kita di Gaza menjadi seburuk-buruknya makanan dan seburuk-buruknya minuman dalam diri kita. Ini yang kita lihat ya. Saya baru baca ya, salah pejuang itu. Sekarang beliau mengatakan bahwa hidup kami persediaan dalam perjuangan di terowongan itu cukup berat. Sangat berat kata dia. Kalau kami makan, tidak makan, kami masih bisa melawan. Tapi kalau untuk minum, nggak ada. Itu makin terpuruk. Ada para pejuang itu dalam pemantauan Israel berkali-kali diserang ya dalam terowongan itu. Persediaan itu hanya untuk 10 hari. Tapi penyerangan itu melebihi dari 20 hari. Terpaksa mereka meminum air seni mereka sendiri. Padahal mereka adalah ahlul Quran. Suatu saat terjadi lagi. Sudah pada diare, kurus, ya, membutuhkan minuman. Dengan izin Allah di antara salah seorang itu diberikan keberanian untuk keluar, lalu balik membawa 1 galon air. 1 galon air. Dan mereka begitu irit meminum dari tutup galon itu. Karena bisa jadi 1 galon itu untuk sebulan, 2 bulan.
Ya ini kita lihat begitu berat perjuangan orang yang mewakili kita di sana. Nah, kita lanjutkan ya. Rahasia keteguhan Gaza. Kenapa orang-orang Gaza itu teguh? Tadi ya, mereka sudah membandingkan antara siksaan dunia, penderitaan dunia, dan dia tidak dapat penderitaan akhirat. Yang kedua, mendapat mandat Allah, itu di garda terdepan, itu satu kemuliaan bagi mereka. Yang kedua, menjaga tanah wakaf umat Islam dan negeri Anbiya. Yang ketiga, kedekatan dengan Al-Quran, yang membuat mereka teguh, hufaz ya. Bebas dari gozul fikri, rindu syahid ya. Jadi, menjaga tanah air umat Islam adalah jihad fisabilillah. Menyerahkan tanah wakaf umat Islam pada penjajah adalah bentuk pengkhianatan. Itu menjadi kurikulum mereka. Kita lihat ini kepribadian ibu-ibu di Gaza. Semua ini terasa ringan demi Al-Quds dan Palestina. Nah, ini prinsip ini yang harus tertanam pada diri kita. Kalau kita mau rapat salimah, kita sedang salimah adalah Al-Aqsa kita. Kita sedang berjuang untuk menuntaskan sehari 3 juz, itu adalah Al-Aqsa kita. Ketika kita sedang diuji ngurusin keluarga yang sakit, itu adalah Al-Aqsa kita. Terasa ringan. Ini seorang ibu ketika ditanya anaknya syahid, suaminya syahid. Apa jawaban dia? Diriku, rumahku, dan anak-anakku, kami semua adalah tebusan bagi Al-Quds dan Palestina. Seandainya aku memiliki 1000 nyawa dan anak, niscaya akan kupersembahkan semuanya sebagai tebusan bagi Palestina. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita persembahkan untuk menjadi tebusan itu? Jabatan kita, kemudian harta kita, jaringan kita harus ambil posisi itu. Mungkin kita menjadi mediator gerakan recehan untuk Palestina, kita bisa menjadi gerakan infak subuh untuk Palestina. Kita harus ambil bagian. Karena tidak bisa kita oper amanah ini. Jadi menunaikan kewajiban membantu Palestina itu bukan kewajiban sholat 5 waktu. Kenapa orang nggak merasa berdosa ketika dia tidak membantu Palestina? Karena belum paham. Sama seperti orang meninggalkan sholat nggak merasa berdosa karena dia belum paham. Gitu. Nah ini kita lihat keteguhannya. Jadi ketika ditanya oleh wartawan, dia katakan, keteguhan dan hafalan Quran kami terkadang bisa menjadi pengganti makan dan minum yang tidak ada di depan kami. Ini kita lihat ya, ketika jurnalis tanya. وفي ظل هذا الواقع الصعب يعني لا مواد تموينية متوفر ولا طحين ولا دقيق ولا بنزين ولا غاز كيف قادرين تدبروا حياتكم؟ إلنا رب الله موجود هو الرزاق ما فيش مشكلة يقصفوا يدمروا يضربوا اللي بموت شهيد الله يرحمه اللي بعيش حيواصل المشوار وحيكمل المشوار وهم إلى زوال ونحن باقون. Prinsip ini ya luar biasa. في ظل Al-Quran dan keteguhannya. Nah ini menarik teman-teman sekalian. Jadi sudah menjadi fikroh orang di Gaza itu, masjid itu adalah rumah pertama bagi mereka. Jadi dari masjid itulah keluar para syuhada ya, menghasilkan syuhada banyak ya, menghafal Quran banyak. Kalau tadi CV saya dibacain, itu nggak laku di Gaza. Di Gaza itu kalau ta'aruf, mengenalkan diri, saya Nurjana Hulwani, saya dari Masjid Al-Huda. Di masjid saya ini ada 1000 penghafal Quran. Dan dalam jihad ini, alhamdulillah, masjid kami menghadiahkan 100 syuhada. Dari umur, dan yang menarik pendidikan tentang hafal Quran jihad itu, ada rapotnya. Di masjid ada musrifahnya, di rumah ada musrifahnya, yang selalu memantau anak ini dari umur 7 tahun. Jadi,
Kalau Israel membunuh anak-anak Gaza, membunuh ibu-ibu Gaza, membunuh bapak-bapak di Gaza, itu yang dibunuh fisiknya. Fikrohnya tidak akan pernah mereka bisa mampu membunuh. Yang kedua, Al-Quran satu-satunya jalan untuk teguh. Ada seorang pengelola Darul Quran ya di Gaza ya. Dia katakan itu dalam kondisi seperti ini orang tua itu lebih giat lagi mengarahkan. Ditambah lagi anaknya memang sudah jatuh cinta terhadap Al-Quran. Kata orang tua mereka, ini cuma satu-satunya jalan agar kami teguh dan bertahan mewakili umat. Bahkan perbatasan yang ada karena bom hancur segala macam itu satu mushaf bisa dipakai banyak orang bergantian. Bahkan kalau ada HP jadul mereka pakai jet set ya. Itu bisa jadi mereka suruh bawa dulu nih HP untuk lihat Quran di situ. Keterbatasan. Itu tadi Al-Quran sebagai pengganti. نحن في يوم من أيام الله عزنا يا نبضة من قلبنا الخفاق النصر يبدأ من مساء. Jadi ini teman-teman sekalian, ini 2 tahun sebelum 7 Oktober. Menghasilkan namanya seremonial wisuda yang berhasil menghafal 30 juz dalam keadaan mutkin. Seperti menghafal surat Al-Fatihah. Jadi mereka kumpul habis subuh sampai maghrib, hanya jeda sholat. Di situ mereka setoran. Dan itu sudah teruji. Mereka akan baca 30 juz dunal akhta. Tanpa salah. Ada yang baru lahir 20 hari ya. Nah ini ada programnya. Program yang kita lihat di Gaza ya. Itu yang dulu ya. Nah sekarang ini kita lihat. Masjid di Gaza menyelenggarakan acara setoran hafalan Al-Quran sekali duduk dengan meriah diikuti lebih dari 150 peserta dalam satu sesi. Nah, satu kali duduk ini. Ini udah buat ini nih masjid. Jadi kalau ngelihat Gaza teman-teman sekalian, mereka sudah tidak lagi hubud dunia. Nggak ada itu. Mereka menghabiskan waktu membangun rumah, ya semua segala macam hal. Mereka udah tahu kok. Rumah kapan saja bisa dihancurkan. Tapi yang mereka kaya adalah kaya keimanannya. Ahlul Quran dan pembela Palestina terdapat sekitar 300 pusat hafalan Al-Quran. Terdapat sekitar 50 penghafal Al-Quran pria dan wanita di jalur Gaza. Di setiap pengungsian selalu ada sudut lembaga tahfiz ya. Jadi kita lihat ya. Listrik mati, pakai penerang HP, kemudian lukanya parah, dan itu tidak ada obat virus. Si anak ini supaya sabar saat dijahit, dia mengulang hafalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir سميع عليم ثم بدا لهم من بعد. Lanjut ya. Nah ini kita lihat ya. Ada jeda sedikit, nggak ada bom. Mereka menghibur dengan hafalan. كمل توكل ويقطعون ما أمر الله أن يوصل به ويفسدون في الأرض. Nah, ini sambil buat kue. Inilah yang membuat Israel marah. Ini kenapa? Kalau mereka senyum, itu pertanda mereka masih ada kehidupan dan yakin bahwa Allah akan memenangkan mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Nah ini pelajaran teman-teman sekalian. Di umur kita yang tersisa, kita harus berjuang banyak punya hafalannya. Keindahan orang yang menjadi penghafal Quran, walaupun tidak 30 juz, maka dia tidak bawa mushaf, kemudian di mana saja kesempatan dia bisa mengulang Quran. Nah ini yang baru terjadi nih di 2005 ya September.
Jadi si anak ini umur 13 namanya Bara, dia menuntaskan hafalan, kemudian karena hafal Quran itu dengan pemahaman, dengan hati ya, itu persis ketika ada bom lewat ya di atas rumahnya itu. Jadi ketika mereka nggak ada ini, ruangan rumah itu, tetangga-tetangga ada di rumah itu yang hafal Quran, kemudian mereka menunggu gitu ya, supaya setoran sama mereka. Ini Masya Allah ya kita lihat. Nah ini teman-teman sekalian ya. Jadi orang-orang di Gaza ini itu dua ya, hafizah dan syahid fisabilillah. Jadi kalau kita membantu Palestina, itu tidak lebih dari dua ini. Membantu calon penghafal Quran, membantu keluarga penghafal Quran, membantu keluarga syuhada, dan membantu calon syuhada, syahidul hayat. Jadi tidak ada lebih dari itu. Makanya ketika Adara mengadakan paket orang tua asuh di Gaza, ya, ada seorang ibu bertanya, bagaimana kabar anak asuh saya? Saya bilang, kalau anak asuh ibu masih hidup, ibu punya predikat, ibu angkat mujahid dan mujahidah. Kalau anak angkat anak asuh ibu itu syahid, ibu lebih mulia lagi. Ibu melekat pada diri ibu adalah ibu syuhada ya. Nah ini Umar umurnya 27 tahun, dia hafal Quran, dia kena bom. Ini temannya memvideokan detik-detik sambil dia ngobrol di antara temannya itu. Wahai Umar, amal apa yang membuat begitu indah kematianmu? Nah, ini dia rekam nih. Apakah hanya Umar? Tidak, teman-teman. Kita semua itu dikasih peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah mujahidah yang ada di luar dari Gaza. Maka kemuliaan atau kehormatan Allah akan berikan pada diri kita. Syuhada itu ya, kita lihat. Ramadan di Gaza ya. Nah ini adalah, saya ingin menceritakan teman-teman sekalian. Ukuran kemuliaan, ukuran kebahagiaan, ukuran kenikmatan hidup di Gaza, ribat dengan Allah. Maka mereka menjadikan tempat spesial untuk masjid, tempat spesial itu lembaga Quran, karena ukuran mereka tidak lagi untuk dunia. Kapan saja bisa dihancurkan. Israel merampas satu-satunya kebahagiaan yang dimiliki oleh warga Gaza. 1000 masjid mereka hancurkan. Quran mereka rusak, gitu kita lihat. Dan ini adalah sesuatu yang paling menyakitkan bagi mereka. Maka suasana di Gaza kita lihat, sahidnya para imam dan qori, hancurnya ribuan masjid tidak menghancurkan iman dan hafalan mereka, beribadah di tengah kesulitan dan serangan Israel. Ini kita singkat-singkat. Ini sholat tanpa karpet dan pendingin ya. Jadi kita yang dikasih kemerdekaan masih malas ke masjid ya. Itu tidak mensyukuri nikmat. Ini sama ya. Teman sekalian, 2 tahun nggak pernah dengerin azan. Ketika azan itu dikumandangkan, kelihatan betul kebahagiaan mereka seperti menemukan barang yang. Ini kita lihat ya, buka. Ini mereka bersama-sama. Ini kita ingin jawab. Orang yang mengatakan kalau nggak bisa ngirim bantuan ke dalam itu, bantuan yang kita titipkan Adara itu kemana? Di antaranya ke sini. Tapi tidak bisa menganggap bahwa Adara itu adalah negara.
donasi yang dikumpulkan itu tidak bisa mengcover seluruhnya. Tapi donasi untuk berbuka, donasi buat lebaran, donasi umum yang kita berikan, kita bersyukur itu sampai ke mereka ya, kita lihat. Ini tilawah di kegelapan dan di tenda. Ini apa nih? Ini pelajaran buat kita teman-teman sekalian. Kita ada penerang, ada AC, ada segala macam Quran depan mata, berbagai macam corak. Tapi kita nggak punya cinta terhadap Quran itu. Jadi begitu jauh. Kita masih diprogram dengan HP kita. Target 1 juz lewat, 2 juz lewat per hari. Nggak pernah beres. Kenapa? Karena kecintaan itu belum ada. Tapi kalau kita menganggap Ramadan kita adalah Madinah kita, Ramadan adalah Makkah kita, Ramadan adalah Al-Aqsa kita, maka kita akan ribat Ramadan itu melebihi dari target yang kita inikan. Ada Qiyamul Lail, kemudian ada zikir pagi, sore, segala macam hal. Nah ini kita lihat mereka ya, di tengah-tengah. Ya Rasulullah qalbi lam yazal bismika. Nah, ini saya minta teman-teman lihat, dengerin. Kalau memang perlu di chat, ambil poin apa yang Ibu dapetin. Ini saya ingin menceritakan. Ini ada sosok namanya Syahid Muhammad Zaki Hamdan, gambaran umum pemuda di Gaza. Ini abangnya yang menceritakan. Muhammad Zaki Hamdan ini yang menjadi inisiator Sofwatul Hufaz. Dia lahir 94, syahid di 2025, jadi umur 31 tahun. Jadi kadang-kadang Allah memadatkan nih, ada yang meninggal di umur muda 50, 45. Karena memang Allah udah padatkan dengan banyak amal. Ini kita lihat kisah, jadi dia sudah buat buku. Para pejuang, dia nulis tentang para pejuang. Buku itu tinggal menulis kata pengantar. Nah, abangnya ini lalu membuat cerita tentang sosok adiknya. Karena nggak mungkin kan, saya buat buku, saya menceritakan diri saya siapa. Ini kita lihat ini. Muhammad Zaki Hamad ini, As-Syahid, Gaza. Silakan disimak, nanti ambil poin apa yang يعني إذا تحدثنا عن التراويح وعن قيام رمضان، لا، هذه لها حال أخرى. يعني في الأوقاف اعتمدوا عندنا في المساجد، معظم المساجد عندنا تصلي تقريبا نصف صفحة في الركعة أو ثلث صفحة، لكن ليس أقل من ذلك، يعني بمعنى آية أو آيتين وتنتهي الصلاة في 10 دقائق. لا، هذه ليست صلاة، يعني هذا أصبحت ماراثون سباق يعني. فالتراويح يعني كانت تصلى بهذا القدر. هناك مسجد في كل تجمع أو كل منطقة، هذا المسجد معين من الأوقاف، هذا يسمى مسجد الختم. الذي سيصلي التراويح في هذا المسجد يعرف أن القرآن سيختم كاملا، وبالتالي لا يقرأ نصف صفحة، لا، هو يقرأ جزء كامل في كل ليلة من ليالي رمضان. فإذا وصل آخر ليلة ختم القرآن كان في صلاة التراويح، غير القيام، غير التهجد. فكان المسجد الذي يؤمه محمد رحمه الله مسجد العجمي في بيت حنون، هذا هو المسجد المعين من الأوقاف، مسجد الختم في المدينة. فكان من يريد أن يشهد ختمة كاملة في رمضان يذهب ويصلي خلف محمد. هل كان يكتفي بذلك؟ لا، كان إذا خرج الناس من الصلاة يجمع الطلاب اللي هم طلاب العلم، كانوا يعني بعضهم في الثانوية بعضهم في الجامعات، يجمعهم ويكمل معهم قيام الليل. فكان يصلي من التهجد وقيام الليل غير الذي يصلى مع الناس. هذا طبعا أيضا غير العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان هذه لها قصة، يعني لها تفصيل. العشر الأواخر من رمضان في غزة أنا عن نفسي ربما لم أشهدها في أي مكان، يعني ذهبت إلى عدة دول في رمضان وشهدت، لم أرى هذه الحالة. العشر الأواخر من رمضان معظم الشباب الملتزمين يعتكفون في المسجد، إن لم يكن كلهم، يعني أنا قلت معظم فقط من باب التنزل، لكن تقريبا كل الشباب يعتكفون العشر الأواخر من رمضان. حتى الموظفين بيأخذوا إجازة من عملهم، هذه العشر الأواخر لله، ليس فيها أي التزام ولا أي مهام ولا أي عمل. حتى بعض المؤسسات عندنا هي من نفسها تعطي إجازة للعاملين، تقول لهم هذه العشر الاعتكاف،
اذهبوا واعتكفوا في المساجد. هذا يعطيك جواب وسر كيف صبر المجتمع في غزة ومن أين اكتسبوا القوة. لا، هذا مجتمع تربى حقيقة، هذا مجتمع ارتبط بالله ارتباطا وثيقا في معظمه وفي أغلبه. لئلا يقول أحد نرى بعض المشاهد السلبية، نعم نحن لسنا ملائكة. المجتمع النبوي كان هناك منافقون يصلون خلف النبي ورأوا النبي بعيونهم وكان في قلوبهم ما كان فيها، هذه حالة بشرية طبيعية. لكن نحن نتكلم عن المعظم، الناس الذين كانوا موجودين كانوا على حال طيبة وترضي الله سبحانه وتعالى. فكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان في كل سنة منذ عرف الله. يعني هو سنه عمره 31 سنة، بنقول هو بلغ في الرابع عشر مثلا، هو من الرابع عشر إلى 31 كم سنة مرة؟ تقريبا 17 سنة. هو هكذا كان حاله في 17 عاما، يعني لم يكن في آخر سنة أو سنتين، إنما هذا حاله في طوال المسيرة. كان يعتكف 10 من رمضان. كان هناك يعني برنامج قيام ودروس ومواعظ وتعبد ودعاء وبكاء وتهجد، يعني كان الوقت ممتلئا بطاعة الله عز وجل. وكان الشباب يأتون من كل مناطق ومساجد البلد، يتركون مساجدهم ويقولون بدنا نذهب نعتكف عند الشيخ محمد، أو كانوا يقولوا عند الشيخ حمادة، وله لقب واسمه محمد ونقول له حمادة. نعم، بدنا نروح نعتكف عند الشيخ محمد في مسجد العجمي. فكان المسجد يمتلئ عن آخره في الليل، يعني تأتي الساعة الثالثة في الفجر، نعم، تجد المسجد ربما فيه 10 أسطر أو 8 أسطر يصلون خلفه ويتمتعون ويستلذون باستماع القرآن. طيب، هذا الحال اللي هو الاعتكاف، هل كان يتركه؟ يعني خلينا نقول إذا ضاق عليه الوقت أو إذا زادت عليه المهام لم يكن يفرط فيه تحت أي سبب من الأسباب. يعني أذكر في سياق ذلك قصة. تقريبا في عام 2020 ذهب مبتعثا من غزة ضمن فريق إلى دولة أندونيسيا لبرنامج إمامة التراويح والتعريف بالقضية الفلسطينية، ويعني تحديث الناس عن قضية غزة وفلسطين والأقصى وبعض الدعوة والوعظ يعني والإمامة. فذهب في البرنامج في آخر شعبان واستمر إلى كان مفترض يرجع عند العيد، يعني في نهاية رمضان. فطلب منهم أن يكثفوا البرنامج عليه ويزيدوا المهام حتى ينتهي في 20 من رمضان، يعني أراد أن يشهد العشر الأواخر في غزة. أنا حدثني أحد الإخوة، لم أكن أعرف هذه المعلومة، حدثني بعد أن استشهد. فرجع إلى غزة في يوم نهار 20 رمضان، وصل إلى البيت 20 رمضان مساء. لك تخيل المشهد، رجع إلى البيت في يوم 20 رمضان مساء، اللي هو اليوم الذي يدخل فيه المعتكفون في المعتكف. ماذا فعل؟ الآن الإنسان اللي غايب شهر كامل عن بيته، هو بالمناسبة متزوج، عنده زوجة وعنده ولد وعنده بنت، وسفر يعني وسفر وتعب، قطع الصحار والقفار. نعم، السفر قطعة من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم. والأهل فرجع إلى البيت، سلم على الوالد والوالدة وعلى زوجته وقال لهم الآن ليس وقتكم، هذا وقت الاعتكاف. وذهب واعتكف في المسجد إلى يوم العيد. Ya, alhamdulillah ibu-ibu sekalian. يعني إذا تحدثنا عن التراويح وعن قيام رمضان. Sudah saya matiin dulu. Banu matinya gimana sudah? Saya matiin dulu ya. ماراثون سباق يعني. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk 10 kedua dan ketiga ya. Paling tidak kita bisa itikaf ya. Mungkin belum bisa sampai seperti asyahid ya. Selama 17 tahun hidupnya tidak pernah meninggalkan itikaf di masjid. Tapi kita mencoba maksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa semangat hari ini dan membukakan kembali hati-hati kita yang mungkin selama ini kita masih memprioritaskan dunia kita, masih memprioritaskan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, begitu ya, profesi kita, begitu ya. Pagi ini kita dibukakan kembali, disibak ya pemikiran kita, disibak hati kita untuk kembali memprioritaskan dan mengagendakan Palestina, mengagendakan Gaza, mengagendakan rakyat-rakyat Palestina di setiap semua kenikmatan yang kita dapatkan begitu.
Umi, ini ada momen tanya jawab begitu ya. Barangkali ada yang Iya, mau iya, silakan. diskusikan kepada apa namanya teman-teman sekalian, sahabat Salimah. Mangga silahkan kalau ada yang mau ditanyakan begitu ya, ada yang mau apa gali informasi lebih lanjut, mungkin ada waktu sekitar 10 menit ya untuk apa namanya tanya jawab. Atau mungkin ada yang bagaimana kalau seandainya ingin memberikan peran lebih banyak, memberikan apa namanya kontribusi yang lebih besar begitu, caranya gimana begitu ya. Tadi ada apa namanya Mi? Tadi orang tua asuh begitu ya. Jadi orang tua asuh Iya. untuk saudara-saudara kita di Palestina, barangkali ada dari audien begitu ya, yang apa namanya pastinya ingin begitu ya, ingin menjadi bagian dari perjuangan yang lebih dekat lagi begitu ya. Kalau tadi disampaikan Umi, mungkin selama ini kita hanya mengumpulkan serpihan-serpihan donasi begitu ya, di antara kesibukan-kesibukan duniawi kita begitu ya. Maka silakan sahabat Salimah, para audien untuk bisa bertanya atau berdiskusi atau mungkin menyampaikan sesuatu kepada Umi Nur. Memberikan informasi, alhamdulillah untuk donasi di kesempatan pagi hari ini baru terkumpul 11 juta. Iya, masih Allahu terbuka. Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Mabruk, mabruk. Mabruk ya. Alhamdulillah terkumpul 11 juta. Masih ada peluang ya. Yuk silahkan donasikan melalui Adara. Apa namanya setidaknya begitu ya. Masuk pada donasi atau infak subuh kita di kesempatan pagi hari ini. Mangga silahkan para audien yang telah bergabung dan mungkin yang belum sempat bergabung juga silahkan diberikan motivasinya, kirimkan saja apa namanya nomor rekeningnya supaya ini bisa memberikan kontribusi bagi saudara-saudara kita di Palestina tentunya. Teman-teman. Izin Umi mau bertanya. Room chat, Mbak. Room chat. Saya udah baca itu. Iya. Saya bantu jawab ya. Jadi untuk orang tua asuh sekarang ini mungkin nanti bisa dari tim Adara menjelaskan ya. Untuk kondisi sekarang itu bisa dengan dua cara sebetulnya. Yang pertama adalah orang tua asuh atau kita memang mengalokasikan untuk yatim secara umum ya. Karena nanti saya belum tahu juga nanti informasi dari Adara apakah masih ada alokasi. Karena memang jumlahnya sudah 2.000 ya yang menjadi orang tua asuh. Nah, tetapi bagi kita untuk memudahkan sebetulnya bisa juga kita niatkan untuk yatim Gaza gitu ya. Yang untuk memudahkan tidak harus ada anaknya gitu ya. Walaupun nanti kita tunggu dari teknisnya mungkin Kak Aufa bisa nyampein nanti ya kalau memang ada informasi slot-slot ya yang mau bergabung. Itu biasanya kalau tidak salah per bulan itu antara 750 atau 800 gitu ya. Satu anak itu setiap bulan. Kalau ternyata memang itu sudah off, kita sebetulnya bisa ngambil program yatim secara umum yang nanti juga akan disalurkan buat yatim-yatim yang ada di Gaza. Karena yatim di Gaza kan spesial ya, yatim syuhada. Dia sendirinya pejuang gitu ya. Dia sendiri juga anak-anak para syuhada. Ini masih ada nih nanti mungkin teknisnya. Ya, 700.000 per bulan ya. Per tahun itu 8.400.000 ya. Nanti ada dapat biodata anak asuh ya, sertifikat orang tua asuh ya. Supaya ada ribat kita ya. Nah, bisa juga ini kolektif sebetulnya. Kalau sendiri kita terasa berat itu bisa atas nama Majelis Taklim ya atau atas nama PC ya Salimah misalnya. Itu bisa insya Allah. Itu ya mungkin jawabannya. Ini sudah ada nanti bisa secara teknis sama tim Adara. Masya Allah, syukran jazakillah Umi. Jadi demikian tadi ya, apa kalau seandainya memang ingin berkontribusi lebih banyak menjadi orang tua asuh, bisa tadi secara umum
apa namanya, infak untuk atau sedekah untuk yatim di Palestina, atau mungkin nanti secara teknis nanti mungkin langsung bisa menghubungi siapa nih, Mi? Ya, ini ada Kak Aufa ini dari Adara. Nanti bisa yang tim Adara ada Kak Aufa, nanti bisa menghubungi beliau. Oh, Nanti baik, baik, panitia baik. mungkin dari tektokan dengan tim Adara. Oh, siap, siap, ya. Jadi nanti insya Allah kita akan, teman-teman, insya Allah nanti akan ada grup alumni ini ya, alumni apa namanya, alumni Masya Allah, tabarakallah, Masya donasi, Allah, sudah 19 juta. barakallah ya, 19 juta, ya luar biasa. Eh, Ya, tapi masih terus ya, masih terus kita ya madal hayah Mas sampai dengan seterusnya kita akan senantiasa galung donasi untuk saudara-saudara. Ya, jadi itu nanti ada nominalnya, Bu. Satu yatim 750 per bulan. Kalau kita mau per tahun itu 8 jutaan. Nah, nanti bisa kontak sama Kak Aufa nih yang ada di grup ini. Ibu titip aja sama panitia minta nomor Kak Aufa, nanti bisa di follow up. Ya Insya baik, Allah. untuk yang komunikasi dari bidang apa namanya dari Bu Novi ya, Mi, nanti insya Allah. Ya baik sekali lagi syukron jazikala Umi atas semangatnya, atas apa namanya berbagi ilmunya begitu ya, yang kemudian apa namanya membuat kami lebih aware lagi dengan kondisi-kondisi saudara-saudara kami di sana begitu ya. Penderitaan, sedihnya kami di sini ternyata memang ya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan saudara. Masya Allah ini juga banyak jamaah yang memang meneteskan air mata, memang nggak ini ya nggak akan bisa ditahan. Ya. Baik, mungkin itu saja. Terus menyampaikan pengumuman-pengumuman apa namanya berkaitan dengan kegiatan PW Salima. Ibu-ibu, jadi Salima PW Salima ini kita bekerja sama dengan Harfa, bekerja sama dengan Adara juga, begitu. Jadi kita juga bekerja sama dengan Yakesma ya dalam penggalangan dana sedekah ya juga gitu ya. Jadi mangga silahkan dioptimalkan mumpung bulan Ramadan begitu ya. Kalau zaman dulu ulama-ulama menyisihkan dan menutup toko-tokonya pada saat bulan suci Ramadan karena untuk konsentrasi ibadah Ramadan dan menabung begitu ya selama 1 tahun selama 11 bulan itu untuk dikerahkan di bulan suci Ramadan, maka mari kita berlomba-lomba. Silahkan bisa disalurkan zakat infak sodakohnya melalui Harfa atau melalui Yakesma begitu ya. Dan untuk apa namanya infak Palestina, donasi Palestina, enggak silakan ibu-ibu sekalian bisa disalurkan melalui Adara dan seandainya nanti akan ada apa namanya donasi untuk yatim atau untuk menjadi orang tua asuh nanti akan kita informasikan kembali. Baik ibu-ibu sekalian, dengan selesainya penjelasan tadi dan pengumuman, kita mungkin ada sesi foto bersama dulu nggih. Mbak Desti bisa take picture Mbak? Boleh di itu Mbak, boleh di apa, di aba-aba. Ya, Mangga ibu sekalian di boleh Ibu open dibuka di, di kameranya. open kita foto bersama. Dokumen ini menjadi saksi sejarah begitu ya, bahwa ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita peduli, kita aware dan kita termasuk orang yang tidak diam begitu ya. Meskipun apa yang kita lakukan itu kecil, apa yang kita berikan itu sedikit, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan masalah kecil atau sedikitnya. Bagaimana kemudian kita senantiasa istimror ya, semangat dan terus-menerus kita membantu Palestina dalam keadaan berat maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Enggak, Mbak Des? Baik, ini sudah slide ke-3. Boleh dibuka, Ibu. Mangga ibu-ibu yang masih belum di take fotonya apa masih off cam boleh boleh dibuka kameranya.
Allah, ini teman-teman kita yang bergabung luar biasa ya. Ya, Alhamdulillah tadi peserta terbanyak ada 120 orang, Bu. Iya, ada beberapa yang izin karena akan segera berangkat ke kantor. Iya. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Desti. Baik ibu-ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi foto, maka berakhir pertemuan kita di tempat ini Sabila. Tapi untuk donasi tidak akan pernah berhenti. Kita senantiasa dikasihkan apapun kenikmatan yang kita rasakan, sisihkan satu untuk Palestina. Jadi kalau tadi mengutip pesan dari Umi Nur ya, ketika kita memiliki 5 anak, maka agendakan satu anak untuk Palestina, begitu ya. Jadi kalau kita membeli kue, satu kue kita uangkan untuk Palestina. Kalau kita membeli baju, satu baju kita uangkan untuk Palestina. Apapun kenikmatan yang saat ini kita rasakan, kita agendakan satu untuk Palestina. Karena itu akan menjadi hujah kita di hadapan Allah SWT bahwa kita peduli, bahwa kita menjadi bagian dari perjuangan kita untuk Palestina. Baik, mungkin itu saja ibu-ibu sekalian. Sekali lagi jazakillah khairan katsir kepada Umi Nur atas kesempatan, waktu dan semangat yang telah membukakan hati untuk membukakan hati-hati kami kembali. Dan mari ibu-ibu sekalian, kita tutup Sabila kita di kesempatan pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Ustazah Nurjannah Pamit Khulwani. ya semuanya ya. Barakallahu Ya, Assalamualaikum. Sehat selalu. Katanya doa. Terima kasih.